Selamat pagi semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari sejarah. Materinya akan kita pelajari adalah latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Republik Indonesia. Sebelum kita mulai, mungkin ada yang tidak ada hari ini ke kelasnya. Benar tidak ada? Sekretaris kamu? Ya. Berapa? Ada 2 orang Pak, Yohana Floresita Mahmureda Detik Maran, Alfa dengan Revaldi Bulimangi. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua doa itu yang diserahkan kepada Tuhan Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Sebelumnya mungkin ada yang pernah mendengar pada materi kelas 10 semester 2 tentang perdagangan Islam ataupun dalam materi tentang Buddha. Itu kan Indonesia adalah salah satu negara yang punya letak strategis yang bagus sehingga menjadi pelabuhan transit untuk perdagangan tradisional penuh ya antara India, China dan Indonesia ya. Sebelum kita mulai, ini akan tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini. Yang pertama, melalui pengalaman video itu, peserta didik mampu menganalisis latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua adalah melalui ceramah bervariasi, peserta didik dapat mengaitkan kronologi kedatangan bangsa Eropa di Indonesia dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui metode diskusi, peserta didik dapat menelaah tujuan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia dengan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik membuat review tentang latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kemudian yang kelima adalah peserta didik mempresentasikan hasil review tentang proses masuk dan perkembangan kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Ada 5 tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini. Tolong diperhatikannya. Sebagai dari bicara sejarah saya kalian di video kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang menjauh bangsa Eropa mulai dari mendukung dan mencari daerah yang kaya sumber daya alam. Namun seperti saya tahu di mana Eropa tidak menghasilkan sumber daya alam seperti benua Asia dan Afrika. Maka dari itu orang Eropa harus melakukan kerjasama perdagangan dengan negara Asia dan Afrika untuk mencukupi kebutuhan mereka. Kegiatan perdagangan ini biasanya dilakukan di sekitar Mediterania dan Laut Lepas. Wilayah yang terkenal saat itu yaitu sebuah kota besar yang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Logikanya, jika dulu berbentuk bola seperti bola, ketika kita berlayar mengikuti satu arah, maka kita akan kembali ke tempat semula. Tidak hanya kalau mungkin datang saat berjalan ke sana, kita berkembang jatuh terlucu. Setelah kalian menyaksikan semua video di atas, menurut kalian mengapa bangsa Barat wilayah Indonesia? Indonesia kaya. Katakan satu orang. Ya, harus jalan. Indonesia kaya. Ya, karena Indonesia kaya rempah. Ada lagi lain yang bisa memperlihat? Ya, kali silakan. Runtuhnya kota Konstantinopel. Runtuhnya kota Konstantinopel. Oke. Kelompok ya silakan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada lagi? Yang lain? Kelompok ya, yang lain silakan. Ada teori
Silakan. Ya. Ini pelajaran dari Marco Polo. Ya. Buku yang menulis perjalanan daripada Marco Polo ke dunia timur ya. Dari itu ada beberapa faktor-faktor atau latar belakang yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Coba Anda perhatikan gambar per 1, 2, 3, dan 4. 5, ada 5 gambar ya. Gambar pertama, coba kelompoknya Joshua. Ini kira-kira gambar apa ya? Apa ya? Kalau ini gambar apa kira-kira? Pertama, peta perjalanan daripada bangsa Eropa. Ada mulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Indonesia. Kemudian ini kira-kira gambar apa ini? Ini gambar apa? Gambar Go. Oke ya. Kita sudah dalam kelompok yang sudah ditanda seperti ini. Nanti silakan akan bagikan LKPD untuk kalian kerjakan bersama di kelompokan masing-masing. Oke, silakan kalian mengerjakan LKPD itu dalam kelompokan masing-masing. Waktu Anda itu 15 menit ya. Dimulai dari sekarang. Nanti sebentar masing-masing kelompok akan membacakan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah itu nanti ada waktu untuk tanya jawab. Kelompok lain menanggapi presentasi yang dilakukan kelompok tersebut ya. Oke, silakan. Kita berikan tepuk tangan untuk bersama. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan melaporkan hasil kerja kami tentang latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kepada teman yang membawakan materi, silakan. Nomor 1, mengapa bangsa Eropa datang ke Indonesia? Apakah hanya demi mencari rempah-rempah? Menurut kelompok kami, selain rempah-rempah, masih ada alasan lain yang membuat bangsa Eropa datang ke Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, perkembangan teknologi pelayaran dan ilmu pengetahuan untuk membuktikan teori bumi itu bulat atau heliosentris oleh Nicolaus Copernicus, kisah penjelajahan Marco Polo, dan semangat Legend Fiesta atau semangat perang salib, dan adanya semangat 3G, yakni goal untuk memburu kekayaan dan keuntungan, glory memburu kejayaan, superioritas dan kekuasaan, serta gospel untuk menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Nomor 2, apa faktor penyebab rempah-rempah tersebut menjadi rebutan bangsa Eropa? Karena pada saat itu bangsa Eropa membutuhkan rempah-rempah tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga kebutuhan lainnya, seperti sebagai pengawet makanan, pengobatan, parfum, dan untuk menghangatkan tubuh saat musim dingin. Dan Indonesia sendiri memiliki pasokan rempah-rempah yang sangat banyak, sehingga wajar saja pada kondisi tersebut rempah-rempah Indonesia direbut oleh bangsa Eropa. Selain itu, bangsa Eropa juga ingin menambah keuntungan dengan memperjualbelikan kembali rempah-rempah yang diperoleh dari bangsa Timur ke bangsa Eropa lainnya. Nomor 3, bagaimana respon atau reaksi masyarakat Indonesia dalam menerima kedatangan bangsa Eropa? Pada awalnya disambut dengan hangat oleh masyarakat Indonesia, karena mereka awalnya berniat untuk berdagang rempah-rempah dan mengadakan kerjasama di bidang tersebut. Namun
reaksi rakyat mulai berubah saat bangsa Barat mulai berniat menjalankan sistem monopoli dagang rempah-rempah, memaksa penduduk lokal menjual produk kepada mereka, dan mencampuri urusan domestik kerajaan lokal hingga merendahkan mereka. Ditambah menguasai wilayah warga lokal. Hal inilah yang membuat bangsa Indonesia mulai berontak dan berusaha mengusir keberadaan mereka di Nusantara. Nomor 4, saat ini komoditas rempah masih banyak di negara kita. Namun, rempah-rempah ini tidak lagi menjadi rebutan para pedagang Eropa dan harga jualnya pun biasa-biasa saja, tidak lagi setinggi harga jual di masa lampau. Apa yang menyebabkan terjadinya hal ini dan apa solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Hal ini disebabkan oleh komoditas rempah saat ini telah dipasarkan secara luas dengan jumlah banyak dan akses yang mudah untuk memperoleh, sehingga harganya tidak setinggi di masa lampau yang jumlahnya masih terbatas. Solusinya adalah mengolah rempah-rempah menjadi aneka produk sehingga dapat meningkatkan daya tarik atau minat juga pendapatan pada komoditas rempah. Terima kasih kepada teman yang telah melaporkan materi. Selanjutnya saya membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang mungkin masih belum mengerti terhadap materi yang telah dipaparkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya ingin bertanya karena jawaban nomor 3 dari setiap kelompok tadi berikan sama, responnya baik pada awalnya dan akhirnya makin lama makin buruk karena masalah selanjutnya seperti kekurangan dan lain-lain. Nah, pada saat awal kedatangan bangsa Eropa, masyarakat dikatakan merespon dengan baik karena tujuannya adalah perdagangan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mereka berdagang dalam hal ini, tentang bagaimana mereka berdagang antara bangsa Eropa dan Indonesia. Atau sebelumnya kata hanya kira-kira apa yang bisa menyebabkan masyarakat Indonesia itu mau menerima mereka punya perdagangan, apa yang mereka bawa sehingga dapat menjadi suatu hal yang ingin dimiliki oleh masyarakat Indonesia sehingga mereka menukarkan barang mereka untuk lawannya. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka bisa mengerti satu sama lain menggunakan bahasa sehingga bisa tahu apa maksud dan tujuan dari bangsa Eropa yang datang, sekaligus bangsa Eropa juga bisa mengerti tujuan dan maksud dari orang Indonesia dalam perdagangan. Mesti kayak saya nggak bisa sama itu bagaimana? Demikian pertanyaan dari kami. Terima kasih. Nomor satu ini memberikan jawaban dari pertanyaan yang dikemukakan oleh Yosua. Oke, baik, jadi orangnya jawabannya dari kelompoknya Yosua. Yang pertama tentang bagaimana cara mereka berkomunikasi. Ya. Nah, jadi masa hidup Buddha itu terjadi lebih dahulu sebelum adanya penjajahan bangsa Eropa ini. Jadi yang mungkin sudah kita pelajari sebelumnya itu pada zaman hidup Buddha itu kan ada dibagi kasta-kasta. Nah, salah satunya itu adalah kaum Brahmana. Di mana kaum Brahmana ini mereka pada saat itu juga kayak melakukan belajar keluar sehingga mereka dapat belajar bahasa-bahasa baru seperti itu. Jadi ada kemungkinan bahwa mereka bisa mempelajari bahasa para penjajah ini seperti itu. Nah, juga mungkin dari bangsa Eropa yang juga mungkin karena ada kemajuan teknologi dan sebagainya juga mungkin mereka juga belajar sedikit-sedikit bahasa yang ada di Indonesia pada saat itu seperti itu. Terus lanjut untuk hal yang apa? Yang tadi itu bagaimana barter antara bangsa Eropa di Indonesia mungkin dijelaskan oleh Dora. Ini berdasarkan situs yang kami baca, dikisahkan kalau armada Portugis menukarkan kopi, kain berkualitas bagus, gelas, tapak, hingga peluru untuk mendapatkan cengkeh waktu itu. Nah, menariknya proses barter antara cengkeh dan barang-barang mewah dari Eropa diukur dengan satuan bahan. Bagus. Jadi berkaitan dengan pertanyaan dari Yosua tadi sudah dijawab oleh
teman-teman patamakan sedikit pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa Eropa? Yang pertama, respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa Eropa itu pada awalnya mereka menerima baik kedatangan daripada orang-orang Eropa ya ke Indonesia. Tetapi dalam perjalanan waktu, ya, dalam perkembangan, karena bangsa Eropa melihat sumber daya alam Nusantara Indonesia cukup besar, sehingga mereka itu timbul atau niat untuk menguasai. Munculnya niat untuk menguasai wilayah Indonesia Nusantara, sehingga menyebabkan mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat Indonesia. Contoh misalnya monopoli perdagangan. Dia melakukan monopoli perdagangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian nilai harga jual dan produk juga diatur, sehingga memang pada waktu itu merugikan para petani rempah-rempah yang ada di Nusantara. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka bisa masuk ke suatu kerajaan dan melakukan suatu kerjasama dengan raja-raja yang ada di Nusantara. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Rian tadi, bahwa di kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, ya, itu kan punya persaingan masing-masing ya. Di dalam kerajaan itu mengalami persaingan. Jadi mereka juga melakukan kerjasama dengan para pedagang yang datang pada waktu itu. Juga mungkin mereka ingin mendapatkan sesuatu hal yang seperti senjata misalnya, ya. Senjata, karena pada waktu itu di Eropa senjata yang mereka gunakan sudah cukup canggih. Kalau di Indonesia kita masih menggunakan panah, orang panah ya. Di Indonesia di Eropa mereka sudah menggunakan senjata-senjata yang cukup canggih pada waktu itu. Sehingga dengan adanya kesepakatan atau perjanjian antara orang Eropa dan kerajaan tersebut, maka terjadilah bersama, ya. Sehingga di kerajaan itu misalnya dia punya sumber daya alam itu banyak, di rempah-rempah misalnya cengkeh kepala, maka mereka mulai bersama, saya kasih kalian cengkeh kepala, tapi imbalannya bermainnya senjata misalnya, sehingga ada hubungan timbal balik antara Eropa dengan para raja yang ada di Indonesia. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya sebelum kita menutup diskusi. Ada pertanyaan? Kalau begitu, saya akan membagikan ini untuk post-test. Masing-masing kalian sudah mempresentasikan diskusi, kemudian mengerjakan post-test yang bakal tadi. Terakhir, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada yang ingin membuat kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari tadi tentang latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya kami semua mewakili teman-teman yang mengucapkan terima kasih untuk perhatian hari ini. Ilmu yang diberikan sangat bermanfaat untuk kami. Jadi kesimpulan yang saya berikan dari perbedaan ini ialah faktor utama yang menyebabkan bangsa Eropa datang ke Indonesia ialah jatuhnya kota Konstantinopel sekarang Turki. Karena dengan jatuhnya kota Konstantinopel, Eropa tidak mempunyai sumber rempah, sehingga pada akhirnya mereka mencari sumber rempah lain sampai akhirnya ke Indonesia. Dan tujuan
dan juga